Manusia adalah organisme hidup yang terdiri atas sel sebagai unit kehidupan dasarnya. Setiap organ yang menyusun sistem tubuh manusia terdiri atas sekelompok sel yang berbeda namun memiliki karakteristik atau sifat yang sama, yaitu sama-sama membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme. Proses metabolisme akan menghasilkan energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oksigen di udara bebas dihirup manusia sampai ke paru-paru, yang kemudian akan berikatan dengan sel darah merah, yang selanjutnya oksigen akan dibawa oleh sel darah merah untuk diedarkan ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Kadar oksigen atau saturasi dapat dideteksi dengan alat oximeter, di mana kadar oksigen normal sekitar 95 hingga 100%. Penurunan kadar oksigen dalam darah dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan dapat mengancam jiwa. Terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis berupa upaya pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah dan memperbaiki hipoksia jaringan, dan mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap adekuat dengan cara meningkatkan masukan oksigen ke dalam sistem respirasi, meningkatkan daya angkut oksigen ke dalam sirkulasi, dan meningkatkan pelepasan atau ekstraksi oksigen ke jaringan. Terapi oksigen dianjurkan pada pasien dewasa, anak-anak, dan bayi usia di atas 1 bulan ketika nilai tekanan parsial oksigen kurang dari 60 mm Hg atau nilai saturasi oksigen kurang dari 90% saat pasien beristirahat dan bernafas dengan udara ruangan. Pada neonatus, terapi oksigen dianjurkan jika nilai tekanan parsial oksigen kurang dari 50 mm raksa atau nilai saturasi oksigen kurang dari 88%. Pemilihan teknik pemberian terapi oksigen sangat ditentukan oleh kondisi pasien yang akan diberikan terapi oksigen. Cara pemberian terapi oksigen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem arus rendah dan sistem arus tinggi. Pada sistem arus rendah, sebagian dari volume tidal berasal dari udara kamar. Alat ini memberikan fraksi oksigen 21% hingga 90%, tergantung dari aliran gas oksigen dan tambahan aksesoris seperti kantong penampung. Alat-alat yang umum digunakan dalam sistem ini adalah nasal kanul, nasal kateter, sungkup muka tanpa atau dengan kantong penampung, dan oksigen transtrakeal. Pada sistem arus tinggi, alat yang digunakan yaitu sungkup venturi yang mempunyai kemampuan menarik udara kamar pada perbandingan tetap dengan aliran oksigen sehingga mampu memberikan aliran total gas yang tinggi dengan fraksi oksigen yang tetap. Nasal kanul. Nasal kanul merupakan alat terapi oksigen dengan sistem arus rendah yang sering digunakan. Nasal kanul terdiri dari sepasang tub dengan panjang kurang lebih 2 cm yang dipasangkan pada lubang hidung pasien dan tub dihubungkan secara langsung menuju oksigen flow meter. Alat ini dapat menjadi alternatif bila tidak terdapat sungkup muka, terutama bagi pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen rendah oleh karena tergolong sebagai alat yang sederhana, murah, dan mudah dalam pemakaiannya. Nasal kanul arus rendah mengalirkan oksigen ke nasofaring dengan aliran 1 hingga 6 liter per menit dengan fraksi oksigen antara 24 hingga 44%. Aliran yang tinggi secara bermakna di atas 44% mengakibatkan mukosa membran menjadi kering. Adapun keuntungan dari nasal kanul yaitu pemberian oksigen yang stabil serta pemasangan yang mudah, nyaman, oleh karena pasien dapat makan, minum, bergerak, dan berbicara.
Walaupun nasal kanul nyaman digunakan, pemasangan nasal kanul dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa hidung, mudah lepas, tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44% dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan obstruksi nasal seperti polip hidung. Sungkup muka tanpa kantong penampung. Sungkup muka tanpa kantong penampung merupakan alat terapi oksigen yang terbuat dari bahan plastik di mana penggunaannya dilakukan dengan cara diikatkan pada wajah pasien dengan ikat kepala elastis yang berfungsi untuk menutupi hidung dan mulut. Tubuh sungkup berfungsi sebagai penampung untuk oksigen dan karbon dioksida hasil ekspirasi. Alat ini mampu menyediakan fraksi oksigen sekitar 40 hingga 60% dengan aliran sekitar 5 hingga 10 liter per menit. Pada penggunaan alat ini, direkomendasikan agar aliran oksigen dapat tetap dipertahankan sekitar 5 liter per menit atau lebih yang bertujuan untuk mencegah karbon dioksida yang telah dikeluarkan dan tertahan pada sungkup untuk terhirup kembali. Adapun keuntungan dari penggunaan sungkup muka tanpa kantong penampung adalah alat ini mampu memberikan fraksi oksigen yang lebih tinggi daripada nasal kanul ataupun nasal kateter dan sistem humidifikasi dapat ditingkatkan melalui pemilihan sungkup berlubang besar, sedangkan kerugian dari alat ini yaitu tidak dapat memberikan fraksi oksigen kurang dari 40%. Sungkup muka dengan kantong penampung. Terdapat dua jenis sungkup muka dengan kantong penampung yang sering digunakan dalam pemberian terapi oksigen, yaitu sungkup muka partial rebreathing dan sungkup muka non-rebreathing. Keduanya terbuat dari plastik, namun yang membedakan yaitu ada tidaknya katup pada sungkup di antara sungkup dan kantong penampung. Sungkup muka partial rebreathing tidak memiliki katup satu arah di antara sungkup dengan kantong penampung, sehingga udara ekspirasi dapat terhirup kembali saat fase inspirasi. Sedangkan pada sungkup muka non-rebreathing terdapat katup satu arah antara sungkup dan kantong penampung, sehingga pasien hanya dapat menghirup udara yang terdapat pada kantong penampung dan menghembuskannya melalui katup terpisah yang terletak pada sisi tubuh sungkup. Sungkup muka dengan kantong penampung dapat mengantarkan oksigen sebanyak 10 hingga 15 liter per menit dengan fraksi oksigen sebesar 80 hingga 85% pada sungkup muka partial rebreathing, bahkan hingga 100% pada sungkup muka non-rebreathing. What we do here is go back. Alat terapi oksigen arus tinggi. Terdapat dua indikasi klinis untuk penggunaan terapi oksigen dengan arus tinggi. Di antaranya adalah pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Adapun alat terapi oksigen arus tinggi yang sering digunakan, salah satunya yaitu sungkup Venturi. Sungkup Venturi merupakan alat terapi oksigen dengan prinsip jet mixing yang dapat memberikan fraksi oksigen sesuai dengan yang dikehendaki. Alat ini
sangat bermanfaat untuk dapat mengirimkan secara akurat konsentrasi oksigen rendah sekitar 24 hingga 35% dengan arus tinggi, terutama pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis dan gagal nafas tipe 2, di mana dapat mengurangi resiko terjadinya retensi karbon dioksida sekaligus juga memperbaiki hipoksemia.